Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan kapasitas kerja. Sebelum kita mulai perkuliahan, seperti biasa, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Oke, selesai. Baiklah, kita akan membahas materi terkait kapasitas kerja. Pada materi ini kita akan membahas terkait pendahuluan terlebih dahulu dan beban kerja secara fisiologis, kemudian kelelahan dan waktu istirahat. Di pendahuluan kita akan bahas terkait beban kerja dan apa itu kapasitas kerja, dan selanjutnya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas kerja seperti faktor somatik, faktor fisik, faktor fisiologis, ataupun faktor lingkungan. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke kelelahan dan waktu istirahat. Jadi kita akan mengetahui bagaimana sih cara menentukan waktu istirahat dan juga menentukan kelelahan tersebut. Oke, pertama kita akan bahas terkait dengan pengertian beban kerja. Beban kerja adalah tuntutan aktivitas fisik maupun mental yang harus dipenuhi seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya. Beban kerja itu sendiri bisa bersumber dari internal ataupun eksternal. Ya, kalau internal bisa aja dari kondisi fisiologis kita, status gizi, kebugaran, umur, dan lain-lain. Sementara eksternal itu bisa dari lingkungan kerja, peralatan, durasi kerja, ataupun tekanan psikologis gitu. Beban kerja itu sendiri terbagi menjadi dua, itu ada beban kerja fisik dan ada beban kerja mental. Kalau beban kerja fisik itu aktivitas yang melibatkan sistem otot, pernafasan, dan kardiovaskular. Aktivitas eh, kalau beban kerja mental itu lebih menuntut ke konsentrasi kita. Menurut Permendagri nomor 12 tahun 2008, yaitu beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan atau organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu. Kapasitas kerja yaitu kemampuan maksimal di kapasitas berapa maksimal, gitu ya. Di kapasitas kerja berarti kemampuan maksimal seseorang bisa bekerja atau beraktivitas. Kapasitas kerja menjadi batas aman. Nah, jadi tanda kutip ya, batas aman. Jadi yang dianjurkan gitu agar beban kerja tidak melebihi kemampuan tubuh sehingga risiko kelelahan, cedera ataupun penyakit akibat kerja dapat dicegah. Apa sih hubungannya beban kerja dan kapasitas kerja? Jadi, kalau misalnya beban kerja kita itu lebih rendah daripada kapasitas kerja, maka pekerja mampu menyelesaikan tugas dengan aman dan produktif. Namun, bila beban kerja terlalu banyak dibandingkan kemampuan kita nih, jadi akan timbul kelelahan, penurunan performa, risiko kecelakaan, hingga gangguan kesehatan. Oke, next. Kita bahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas kerja. Jadi, banyak ya sebenarnya faktor yang bisa mempengaruhi kapasitas kerja. Eh, Secara garis besar itu ada personal sama lingkungan. Jadi kita bakalan bahas juga faktor kayak faktor dari fisik ataupun psikologis atau psikosomatis dan lain-lain. Personal itu ada usia, berat badan, jenis kelamin, konsumsi alkohol, merokok, dan lain-lain. Lingkungan bisa polusi udara, kualitas udara dalam ruangan, ventilasi, kebisingan, ketinggian, dan ya. Ini ada hubungannya tadi ya, ada beberapa faktor, ada faktor somatik. Faktor seperti jenis kelamin, usia, ataupun ukuran tubuh, dan ada faktor fisikal. Nah, misalnya kayak kesehatan, training, skill, dan ada faktor psikologis, itu
itu kondisi dari mood, misalnya attitude, motivasi, atau bisa juga faktor dari lingkungan seperti iklim ataupun cuaca dan lain-lain. Kemana energi ini akan digunakan oleh otot, kemana nanti akan mengeluarkan panas, atau bisa juga eh, kerja atau aktivitas fisik untuk melaksanakan pekerjaan, tugas, bisa eh, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan ya tergantung dari tipenya, intensitasnya ataupun durasi pekerjaan tersebut. Pengukuran beban kerja fisik. Pengukuran beban kerja fisik bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Kalau langsung, misalnya pengukuran konsumsi oksigen saat seseorang sedang melakukan pekerjaan. Sedangkan kalau tidak langsung bisa menggunakan tabel, pengukuran subjektif, estimasi dari denyut jantung, atau bisa juga dengan job task analysis. Semakin kompleks cara perhitungannya, maka hasilnya juga bakalan semakin akurat. Ini contoh dari pengukuran secara langsung. Itu dengan metode klasik untuk mengukur beban kerja fisik atau energi ekspenditur saat bekerja menggunakan Douglas Bake atau Oxilog. Tuh. Nih ya, jadi ada seperti tabung. Kalau pengukuran tidak langsung itu menggunakan tabel, yang mana dibutuhkan data denyut jantung pekerja saat bekerja atau beraktivitas lalu dikonversi ke rumus atau tabel yang sesuai. Ini pengukuran tidak langsung dengan estimasi dari denyut jantung. Ini tadi kita udah bahas juga sebelumnya, di materi sebelumnya, klasifikasi beban kerja berdasarkan energi ekspenditur dan denyut jantung. Ini juga udah dibahas sebelumnya. Udah, oke. Oke, lanjut ke fatigue dan waktu istirahat. Workplace fatigue atau kelelahan kerja. Dan kita bakalan bahas terkait dengan waktu istirahat atau rest period dan bagaimana nentuin waktu istirahat. Workplace fatigue atau kelelahan kerja, yaitu kelelahan atau tiredness ekstrim dan penurunan fungsi kapasitas tubuh yang dialami selama dan akhir hari kerja. Nah, ini bakalan menyebabkan kelelahan ekstrim, bisa kehabisan energi, penurunan fungsi kapasitas tubuh, misalnya kapasitas dan motivasi untuk merespons stimulus tertentu atau terlibat dalam suatu jenis aktivitas atau perilaku, bisa melibatkan tiga sumber energi, bisa fisik, mental, ataupun kognitif. Yang saat bekerja bisa berlangsung pada hari kerja. Workplace fatigue itu bisa dibagi menjadi tiga jenis. Ada physical work fatigue, ada mental work fatigue, emotional work fatigue. Kalau physical work fatigue yaitu kelelahan fisik ekstrim dan penurunan kapasitas tubuh melakukan aktivitas fisik. Kalau mental ya di aktivitas kognitif. Kalau emosional itu lebih ke aktivitas emosi. Penyebab fatigue itu sendiri bisa dari beban kerja fisik, bisa juga karena posturnya yang salah, atau uh, adanya gerakan yang statis, atau misalnya ada juga karena gerakan yang berulang-ulang selalu, atau bisa juga karena adanya beban mental, adanya permintaan uh, pekerjaan, jadi beban di kerjaan gitu, atau adanya uh, otoritas pengambilan keputusan. Kemudian bisa juga karena temperatur, kemisingan, atau tingkat pencahayaan, ada getaran, kelembaban, dan dampaknya kalau misalnya kita fatigue itu pertama bisa motivasi kerja menurun.
Waktu reaksi lebih lama, kewaspadaan berkurang, konsentrasi kerja terganggu, koordinasi psikomotor menurun, muncul masalah pada ingatan atau memori dan proses informasi. Kemampuan menilai sesuatu juga bakalan berkurang. Waktu istirahat atau rest periods. Rest breaks tidak sama dengan lunch break. Jadi rest breaks dianggap sebagai bagian jam kerja lebih singkat dimasukkan dalam hitungan waktu baku. Short breaks versus long breaks. Kalau short breaks berkisar 5 sampai 10 menit, ya direkomendasikan. Kemudian kalau short breaks lebih lama, jika bisa lebih rekomendasi untuk memulihkan tubuh dari kelelahan. Dan fungsi waktu istirahat untuk pemulihan dari kelelahan otot, kenaikan denyut jantung, kemudian aspek psikologis dan fisiologis, pemberian rest breaks yang pendek namun sering lebih disarankan berkaitan dengan recovery paling tajam pada awal break, kerja sebagaimana pada kurva energi dan denyut jantung yang ada di gambar 4 dan gambar 5. Tujuan pemberian waktu istirahat yang pertama mencegah kelelahan, kemudian memberikan kesempatan kepada tubuh untuk melakukan pemulihan dan penyegaran, dan kesempatan untuk kontak sosial sama kerja yang lain juga. Macam istirahat, ada istirahat spontan, ada curian, ada istirahat tergantung dari prosedur kerja. Nah, kalau istirahat spontan, istirahat pendek setelah pembebanan kerja. Kalau istirahat curian terjadi jika beban kerja tak dapat diimbangi oleh kemampuan kerja dan lain-lain. Ini standar untuk energi, maksimum energi yang dikonsumsi untuk melaksanakan kerja fisik berat secara terus-menerus itu sebesar 5,2 kilokalori per menit dan dapat dikonversikan dalam bentuk konsumsi oksigen sebesar 1,08 liter oksigen per menit, tenaga bisa sebesar 364 watt. Kemudian bagaimana pengukuran periode istirahat? Menurut Morel, tubuh masih punya cadangan 25 kilokalori sebelum muncul asam laktat. Jadi jika bekerja lebih besar dari 5,2 kilokalori per menit, cadangan energi akan hilang. Jadi berdasarkan kapasitas oksigen, istirahat yang dibutuhkan menit, itu sama dengan panjang periode kerja kali dengan kapasitas oksigen saat kerja bagi dengan kapasitas oksigen saat kerja liter per menitnya dikurang sama 0,3. Dan pengukuran periode istirahat lamanya waktu kerja atau TW itu sama dengan 25 per K kurang 5 itu habisnya cadangan energi kilokalori per menit. Kalau lamanya waktu istirahat, total waktu istirahat sama dengan total waktu kerja dikali dengan konsumsi energi rata-rata dikurang sama pengeluaran energi rata-rata yang direkomendasikan biasanya di angka 4 atau 5. Keluar konsumsi energi rata-rata dikurang 1,5. Contoh, seorang bekerja mencangkul. Energi yang dikeluarkan 9,0 kilokalori per menit. Berapa lama ia boleh bekerja dan berapa lama istirahat agar tak terjadi kelelahan. Jadi kita mau tahu tuh bekerja atau time work. 25 per tadi berapa energinya. 9,0 dikurang 5 sama dengan 6,25 menit. Jadi ia boleh bekerja 6,25 menit, kemudian istirahat 7,1 menit. Nah, tadi waktu istirahatnya konstan dianggap diasumsikan berdasar kepada cadangan energi 25 kilokalori sebelum munculnya asam laktat. Oke, contoh selanjutnya.
Ini ada pengukuran denyut jantung terhadap kerja selama 30 menit. Nah, 1 menit dilakukan dalam kerja melakukan kegiatan pengeboran dan kegiatan memotong balok kayu. Ini adalah datanya menit dari pertama sampai dengan ke 30. Nih, denyut jantungnya. Nah, kemudian dapatkan energi D, baru dilakukan pengukuran periode istirahat. Dapatkan hasilnya untuk rata-rata energinya itu sebesar 5,83 kilokalori per menit dan untuk waktu kerjanya itu sebesar 30,12 menit. Untuk mendapatkan waktu istirahatnya, waktunya tadi bekerja 30 menit, K-nya dapat 5,83 kilokalori, S-nya 4. Jadi setelah 30 menit bekerja, dia disarankan untuk istirahat sebesar 12,68 menit. Kemudian adanya perbedaan konsumsi energi setelah dilakukannya penerapan dari eh, usulan tadi. Dapat dilihat bahwasannya di dua belas jam 12 nih. Nah, kalau yang sebelumnya itu tanpa adanya istirahat itu waktu eh, apa energi yang dibutuhkan per menitnya bisa sampai 7 nih. Tapi setelah dilakukan perubahan itu bisa di 5. Oke, mungkin itu saja dari kita pada pertemuan kali ini. Nanti kita akan bahas lagi di kelas. Salah dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.